Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai rekonsiliasi fiskal dan perhitungan PPh badan terutama. Untuk anggota tim sendiri terdiri dari Kartika Cahya, Putri Larasati, dan juga Yohanes Rangga. Untuk selanjutnya, latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kartika Cahya. Yang pertama adalah latar belakang. Rekonsiliasi fiskal merupakan suatu proses penting dalam dunia perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak badan untuk mencocokkan antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum GAAP dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk menghitung pajak penghasilan atau PPh badan yang terutang secara tepat dan akurat. Slide selanjutnya ada pengertian. Rekonsiliasi fiskal adalah langkah untuk mencocokkan ketika ada hal yang berbeda antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan. Laporan keuangan komersial, penyusunannya didasarkan atas sistem keuangan akuntansi atau SAK. Sedangkan laporan keuangan, penyusunannya berdasarkan sistem fiskal. Laporan keuangan menjadi dasar dalam pembuatan surat pemberitahuan atau SPT pajak penghasilan PPh yang akan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Namun nyatanya pembuatan laporan keuangan kadang tidak sesuai dengan aturan perpajakan. Dengan begitu diperlukan koreksi fiskal. Selanjutnya ada jenis rekonsiliasi fiskal. Di sini ada dua. Yang pertama ada koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah penyesuaian yang meningkatkan penghasilan neto fiskal. Contohnya itu seperti sambungan perusahaan kepada karyawan yang menikah dapat mengurangi penghasilan bruto dalam laporan laba rugi komersial. Sedangkan koreksi fiskal negatif itu adalah penyesuaian yang mengurangi penghasilan neto fiskal. Misalnya, penghasilan dari sewa bangunan yang tercantum dalam laporan laba rugi komersial tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Selanjutnya ada perhitungan PPh badan. Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan selama 1 tahun pajak. Sebagaimana ketentuan dalam UU PPh yang dimaksud penghasilan suatu badan atas perusahaan adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan baik dari dalam maupun luar negeri dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada biaya yang boleh dikurangkan. Dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk yang pertama ada biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain seperti biaya pembelian bahan, biaya perkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Selanjutnya ada bunga, sewa, dan royalti, serta biaya perjalanan, dan lain sebagainya. Biaya yang boleh dikurangkan itu, yang kedua ada penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud, dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Selanjutnya yang ketiga ada iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya ada kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Selanjutnya ada kerugian selisih kurs mata uang asing. Selanjutnya ada biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Selanjutnya lagi ada biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Oke, berikut adalah biaya yang tidak boleh dikurangkan. Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan, namun perlu diketahui bahwa secara garis besar biaya yang tidak boleh dikurangkan memiliki karakteristik berikut ini. Yang pertama itu adalah biaya tercantum dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
yang bukan objek pajak atau yang penghasilannya dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Yang ketiga adalah biaya yang dikeluarkan di luar praktik akuntansi yang wajar. Yang keempat, biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya, seperti tanpa bukti, tanpa daftar nominatif, tanpa dokumen pendukung, dan lainnya. Berikutnya adalah langkah-langkah perhitungan PPh Badan. Yang pertama, yaitu kita akan menghitung seluruh penghasilan dalam 1 tahun pajak, kecuali penghasilan yang bukan objek pajak dan yang sudah dikenakan pajak penghasilan final. Yang kedua ini kita akan mengurangi seluruh biaya yang terkait dengan kegiatan usaha seperti pembelian bahan, gaji, bunga, sewa, royalti, perjalanan pengolahan limbah, asuransi, promosi, administrasi, serta biaya penyusutan dan amortisasi. Yang ketiga, kita akan mengeluarkan biaya yang tidak dapat dikurangkan sesuai peraturan perpajakan dari penghitungan penghasilan kena pajak. Yang berikutnya yaitu jika penghasilan bruto setelah pengurangan biaya menghasilkan kerugian, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan hingga 5 tahun berikutnya. Berikutnya ada tarif perhitungan PPh Badan. Tarif PPh di pasal 17 ayat 1 huruf B, di mana tarif ini merupakan tarif umum untuk wajib pajak badan dalam negeri. Tarif umum PPh Badan yang berlaku untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar 28%. Untuk tahun pajak 2010 hingga 2020 sebesar 25%, dan untuk 2021 dan seterusnya adalah 22%. Tarif PPh pasal 17 ayat 2B, di mana tarif ini berlaku bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka, yang paling sedikit memiliki 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dapat memperoleh pengurangan tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif umum. Dan yang ketiga ini adalah tarif PPh pasal 31E ayat 1, di mana pasal ini berbunyi bagi wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah. Baik, berikutnya ada poin penghasilan PPh terutang. Yang pertama yaitu kredit pajak. Kredit pajak adalah pengurang PPh terutang berupa pajak yang dibayar sendiri, dipotong atau dipungut pihak lain. Tidak termasuk PPh final serta PPh yang terutang di luar negeri. Yang kedua adalah kompensasi kerugian fiskal. Kompensasi kerugian fiskal adalah skema ganti rugi yang dapat diterapkan oleh wajib pajak badan atau orang pribadi yang mengalami kerugian fiskal berdasarkan ketetapan pajak atau SPT tahunan PPh. Nah, untuk poin-poin penting terkait kompensasi perhitungan fiskal, yang paling pertama ada kompensasi kerugian fiskal timbul apabila dalam tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal SPT tahunan dilaporkan nihil atau lebih bayar tetapi ada kekurangan fiskal. Itu misalnya ya. Yang kedua yaitu kerugian fiskal terjadi karena saat penghasilan bruto dikurangi biaya hasilnya mengalami kerugian. Yang ketiga, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan laba neto fiskal dimulai pada tahun pajak berikutnya secara berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Nah, berikutnya ini ketentuan mengenai jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal telah berlaku sejak tahun 2009. Apabila pada kemudian hari berdasarkan ketetapan pajak hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah kerugian fiskal yang berbeda dari kerugian menurut SPT tahunan PPh atau hasil pemeriksaan menjadi tidak rugi, kompensasi kerugian fiskal tersebut harus segera direvisi sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembetulan SPT sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Oke, jika suatu laporan keuangan sudah dikoreksi fiskal, sudah dikompensasi kerugian fiskalnya dari rugi 5 tahun masa pajak sebelumnya, dan laporan keuangan sudah dikali dengan tarif yang berlaku untuk menghitung PPh terutangnya, outputnya bakalan ada 3, PPh kurang bayar, lebih bayar, ataupun nihil, nggak bayar sama sekali. Kurang bayar itu PPh 29, itu artinya kredit pajak itu lebih kecil dari PPh terutang. Sebaliknya, PPh lebih bayar, PPh pasal 28, itu kredit pajak lebih besar daripada PPh terutang. Jadi pemerintah nanti harus balikin duit ke wajib pajak. Selanjutnya untuk pelaporan SPT masa tahunan, itu untuk wajib pajak badan itu terakhir di 30 April tahun selanjutnya menggunakan formulir 1771, dan untuk wajib pajak orang pribadi paling lambat 31 Maret tahun selanjutnya menggunakan formulir 1770. Selanjutnya bakalan ada contoh kasus. Kita baca bareng-bareng.
PT Mahagama Nusantara itu punya omset 26,5 M. Dan pendapatan jasa giro sebesar 7.560.000, persediaan awalnya 4,5 M, pembeliannya 18,5 M, persediaan akhirnya 3.750.000.000. List biayanya bisa dibaca di situ. Dan di sini ada informasi tambahan. Informasi tambahan ini gunanya untuk kita koreksi fiskal ya. Kita bacain informasi tambahannya. Yang pertama, terdapat biaya sumbangan ke karyawan sebesar 250 juta di biaya gaji. Terdapat biaya transportasi pemegang saham sebesar 90 juta. Biaya listrik sebesar 50 juta merupakan listrik rumah direktur. Biaya promosi tidak terdapat daftar normatifnya. Piutang biaya tertagih yang memenuhi kriteria DJP hanya sebesar 890 juta. Biaya pajak sebesar 100 juta merupakan denda pajak. Dan ada kredit pajak PPh 23 sebesar 250 juta, PPh 22 sebesar 100 juta, PPh 25 sebesar 300 juta. Kita lihat jawabannya. Di situ ada laba ruginya ya. Secara komersial, PT Mahagama Nusantara ini laba 2.980.060.000. Nah, lalu kita koreksi fiskal. Berdasarkan keterangan tambahan di atas, ada biaya gaji yang ternyata di isinya itu ada sumbangan karyawan sebesar 250 juta. Itu harus kita koreksi. Lalu ada transport pemegang saham dan listrik rumah pemegang saham. Kita koreksi lagi 90 juta, 50 juta. Lalu ada biaya promosi yang gak ada daftar normatifnya. Biaya promosi itu harus dilampirin daftar normatif untuk pelaporan SPT tahunan. Jika kalau nggak ada, itu harus dikoreksi fiskal semuanya. Dan ada biaya piutang tak tertagih. Itu ada beberapa kriteria untuk bisa diakui sebagai biaya dalam laporan fiskal untuk biaya piutang tak tertagih. Salah satunya itu mesti maju ke pengadilan dulu. Tapi karena ini yang hanya memenuhi kriteria sebesar 89 juta, maka 700 jutanya dikoreksi fiskal. Laporan keuangan fiskalnya itu akhirnya laba naik ya, labanya dari 2 miliar ke 4,5 M. Lalu kita hitung berdasarkan PPh pasal 31E, karena omsetnya ini udah di atas 4,8 M dan masih di bawah 50 miliar. Di situ pertama 4,8 M kita bagi sama peredaran usaha atau penjualan. Habis itu kita kalikan dengan laba. Hasilnya 820 juta itu. Lalu 820 juta itu kita kali 11%. Ini karena laporan keuangannya ini tahun 2024. Jadi tarifnya itu 22%. Kita kali 11% itu maksudnya gimana kok 11%? Ini yang dapat fasilitas. Jadi 22% kali 50% itu hasilnya 11%. Jadi yang dapat fasilitas itu yang 820 juta dikali 11%. Yang nggak dapat fasilitas itu laba dikurangin sama yang dapat fasilitas tadi. Jadi 4,5 itu dikurangin sama 820 juta hasilnya 3,7. Itu yang baru kita kaliin 22%. Itu yang nggak kena fasilitas. Totalnya itu semuanya PPh terutangnya itu 906 juta. Lalu ada kredit pajak 22 dan 23 kan tadi. Nah, itu kita kurangin juga. Kita ada kredit pajak PPh 23 sebesar 250 juta dan PPh 22 sebesar 100 juta. PPh terutangnya tahun 2024 adalah 556.842.075. Lalu ada kita juga tahun sebelumnya ada ngangsur PPh 25. PPh 25-nya itu sebesar 300 juta. Kita kurangin lagi dari 556 tadi jadi 256. Jadi PPh yang harus dibayar PT Mahagama tahun 2024 itu PPh 29 kurang bayar sebesar 256.842.075 perak. Untuk angsuran tahun depannya PPh 25 tahun depannya kita ambil dari 556.842.075 kita bagi 12. Itu angsuran tahun selanjutnya.
Nah, kesimpulan dan saran. Rekonsiliasi fiskal merupakan proses menyamakan laporan keuangan yang telah dibuat secara komersial yang melalui peraturan PSAK, lalu kita samakan dengan peraturan perpajakan yang hasilnya akan menimbulkan laporan koreksi fiskal. Laporan keuangan fiskal mempunyai hasil yaitu penghasilan kena pajak dari laba yang dihitung dan untuk kita mencari PPh-nya. Hasilnya itu bisa PPh 29, PPh 28A ataupun nihil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.